Kenapa semakin paham orang tentang agama, justru semakin mengajak yang lain untuk mengajak kerusakan? Demikian Pak. Tadi sebenarnya sudah penjelasannya panjang lebar, saya sampai berkeringat loh. Jadi mohon izin Mas, lagi saya ulangi ya, tapi kebetulan memang ada satu hal yang belum saya ungkap. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, kenapa sih yang diuber-uber sama polisi itu kok selalu orang Islam? Ini sering ada pertanyaan, kenapa sih yang dianggap teroris itu selalu orang Islam? Ini juga menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak tadi. Pola dari gerakan teror ekstrim radikal itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Pertanyaan serupa itu yang ada sering muncul di Indonesia itu sama seperti pertanyaan orang Hindu di India, kenapa sih yang dikejar-kejar pasukan anti teror India itu selalu orang Hindu? Termasuk juga apa yang ditanyakan oleh orang-orang Irlandia Utara, kenapa sih yang diuber-uber oleh tentara Inggris itu kok selalu orang Katolik? Kan begitu. Dan kenapa oleh orang-orang Katolik di Spanyol, di Basque, dari kelompok ETA itu, kenapa sih kok orang Basque terus? Kenapa orang Spanyol Utara terus yang diuber-uber oleh pasukan anti teror Spanyol? Karena memang postulat mereka adalah menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Kalau di Indonesia pemeluk agama terbesar adalah Islam, maka yang ditunggangi adalah agama Islam. Makanya semua organisasi teror di sini itu selalu bernafaskan dan mengatasnamakan agama Islam. Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Syariah. Ini nama-nama Islami semua. Dan mengapa mereka menunggangi Islam? Supaya semua kejahatan mereka yang mengatasnamakan Islam ini dimaklumi oleh umat Islam di Indonesia. Dan kita bisa lihat, ketika ada teroris yang ditangkap, pasti ada ulama yang ngomong dari MUI atau dari organisasi lain yang mengatakan, kenapa sih harus orang Islam terus yang ditangkap? Padahal terorism has no religion. Sudah disepakati itu. Yang menyeret paksa orang itu untuk selalu terorisme itu identik dengan Islam, ya orang Islam sendiri. Padahal mereka ini bukan Islam, mereka ini adalah orang-orang yang mengaku Islam untuk melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasannya. Di India apakah demikian? Yang membantai orang Islam di Uttar Pradesh, di Ahmedabad, itu semua juga orang Hindu garis keras kok yang membantai orang Kristen dan orang Islam. Saya tadi sudah katakan, yang membantai orang Rohingya yang beragama Islam itu kelompok Asin Wiratu beragama Buddha. Dan kelompok-kelompok seperti Baader Meinhof itu juga orang-orang Protestan yang bergerak dari gereja ke gereja. Kelompok Basque di Spanyol, kelompok FARC di Kolombia, ideologi kiri tapi bergeraknya dari gereja ke gereja. White Supremacy, Ku Klux Klan, kelompok evangelis di Amerika juga menggunakan pola-pola penggunaan agama yang sama, karena mayoritas di sana adalah orang-orang Protestan. Nah, pola inilah kemudian yang dipakai. Makanya kelompok teroris di India itu selalu mengatasnamakan Hindu, di Indonesia mengatasnamakan Islam, dan juga di Suriah juga menggunakan atas nama Islam. Dari kelompok Wahabi, Jabhatun Nusra, Liwa'ut Tauhid, Free Syrian Army, mereka menganggap Syiah bukan Islam, tapi mereka juga membombardir berbagai masjid. Makanya Syekh Ramadan Al-Buthi ketika sedang memberikan halakoh tentang tafsir Al-Quran, dibom juga oleh kelompok Jabhatun Nusra. Berbagai pengeboman masjid demi masjid juga dilakukan oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Karena orang Islam meskipun sama keimanannya, sama-sama baca syahadat, sama-sama mengimani Nabi Muhammad, dan sama-sama semua beriman terhadap Al-Quran, karena berbeda tujuan politik dianggap lawan juga. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan Bapak. Kenapa agama itu kemudian menjadi brutal, menjadi keras, lalu menganggap orang yang berbeda dengan dia ini dianggap lawan? Karena terlibat dalam aksi-aksi homogenisasi paksa dan hegemoni paksa dan homogenisasi paksa di dalam satu wilayah. Dan mereka pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Kalau kita tanya kelompok teror yang ada di Somalia, ya pasti beragama Islam. Kelompok Azaria, kelompok tasawuf yang ada di Somalia, itu diusir sampai ke Kenya, sampai ke Mozambik, sampai ke Tanzania. Padahal dulu tadinya orang Somalia. Tapi karena dianggap berbeda meskipun Islam juga, mereka diusir oleh Al-Shabaab. Kelompok-kelompok Torikoh
Naksabandi dan sebagainya, diusir semua sampai ke Somaliland. Nah, ini adalah pola yang sama yang terjadi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kelompok-kelompok seperti ini yang berkuasa di Indonesia, yang dicari bukan teman-teman yang Kristen, Hindu dan Buddha, yang dicari pertama itu pasti orang-orang seperti saya. Karena saya dianggap pengkhianat. Karena saya dianggap orang yang ingin menggagalkan usaha mereka. Karena semua organisasi teror di seluruh dunia ini adalah ingin menguasai wilayah itu dan kemudian bisa menyeragamkan paksa seluruh orang di negara itu. Semua sama. Sekarang Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Musuhnya siapa? ISIS Khorasan, sesama orang Islam, sama-sama pemeluk Dioban. Alirannya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, mazhabnya sama. Berperang satu sama lain. Kelompok Northern Alliance yang ada di Afghanistan itu agamanya sama. Sudan hari ini agamanya sama, pahamnya sama. Dua-duanya jenderal ketuanya. Sama. Yang membedakan mereka apa sehingga mereka saling ngebom? Orientasi politik. Ini semua menjadi persoalan di berbagai negara. Bahkan orang Hindu juga tidak solid juga untuk memperjuangkan nasionalisme Hindu di India. Kelompok-kelompok garis keras Bharatiya Janata yang punya cita-cita melakukan saffronize, mengkuningkan semua India, berbeda dengan kelompok Shiv Sena. Mereka tidak terima. Orang-orang Yahudi di Israel pun tidak semua sepakat dengan Zionisme. Kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks nggak setuju juga dengan Benjamin Netanyahu. Dan semua yang membedakan ini apa? Politik. Nah ini Pak, kenapa orang pemeluk agama yang seharusnya agama ini menjadi universal, menjadi lokomotif, menjadi akselerator bagi semua peradaban manusia yang berbasis humanity and peace, ini kemudian menjadi gagal total. Cita-cita semua nabi-nabi ini kemudian menjadi mandek untuk supaya menjadikan agama ini sebagai pencerah bagi seluruh umat manusia sampai kiamat, kemudian dirusak dan diluluh lantakkan oleh persoalan-persoalan politik dari semua umat manusia. Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengatakan, Tuhan itu nggak perlu politik, Allah itu nggak perlu politik, berkeimanan itu tidak perlu paspor dan visa. Sampean ada di pojokan Pulau Malvinas sana, di ujungnya Pulau Argentina itu, boleh memeluk Islam, memeluk Kristen, boleh. Nggak harus datang ke Arab, ke Mekah juga kalau cuma untuk memeluk keimanan. Kalau ke Mekah ya naik haji ya harus ke sana. Tapi kalau untuk berkeimanan boleh dari mana saja. Makanya keimanan ini borderless. Makanya Tuhan itu nggak perlu politik. Yang perlu politik itu manusia, kata Ibnu Khaldun, yang kadang-kadang ingin menguasai petak-petak bumi yang mengatasnamakan poros langit, kata Ibnu Khaldun. Nah, ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi kekuasaan, inilah kemudian agama ini kemudian diajari untuk berpecah belah. Umat beragama kemudian melahirkan tafsir-tafsir yang berbeda, yang saling menyerang satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain, dan menganggap orang lain yang berbeda dengan dia bukan Islam. Bahkan di Garut, Pak, ada Islam Baiat, warisannya Kartosuwiryo dari NII. Ini yang pernah berdinas di Garut tahu Islam Baiat ini. Kita yang lahir secara Islam ini dianggap belum Islam kalau belum berbaiat kepada mereka. Jadi harus membaca syahadat ulang. Gara-gara apa ajaran seperti ini muncul? Karena ambisi politiknya Kartosuwiryo sebagai penanda tangan Sumpah Pemuda, merasa dia ini pahlawan juga, merasa pejuang juga, tapi kemudian oleh Presiden Soekarno tidak diakomodasi segala keinginannya, lalu dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya. Semua berawal dari ambisi-ambisi politik.